Pengembangan kepribadian anak menurut Abdullah Nasiulwan merupakan tanggung jawab yang dipikulkan Islam di atas pundak para pendidik, termasuk ayah, ibu, para pengajar atau guru dan masyarakat. Adapun tanggung jawab pendidikan tersebut diantaranya, yang pertama, tanggung jawab pendidikan fisik atau jasmani. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak tumbuh dewasa dengan kondisi fisik yang kuat, sehat, dan bersemangat. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan rasio atau akal, yaitu membentuk pola pikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat seperti ilmu agama, kebudayaan, dan peradaban. Yang ketiga, tanggung jawab pendidikan kejiwaan atau rohani bagi anak dimaksudkan untuk mendidik anak semenjak mulai mengerti supaya bersikap berani terbuka, mengendalikan amarah, mandiri, suka menolong, dan senang kepada seluruh bentuk keutamaan jiwa dan moral secara mutlak. Ketiga tanggung jawab ini saling berkaitan erat dalam proses pembentukan dan pengembangan kepribadian anak secara integral dan sempurna, agar menjadi manusia yang konsisten dan melaksanakan kewajiban, risalah, dan tanggung jawab. Masalah kepribadian merupakan masalah penting bagi kehidupan anak. Agar anak berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan, tentu anak harus dididik sejak dini dengan hal-hal yang tepat, menguatkan keimanan, akhlak, mengenalkan masalah kejasmaniannya, intelektualnya, kejiwaan, mengenalkan masalah seksual yang mendasar, serta menempa bagaimana hidup bermasyarakat. Dr. Abdullah Nasiulwan mengemukakan pentingnya pendidik untuk membina anak dengan hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama, terutama dalam hal kepribadian anak baik fisik, psikis, atau intelektualnya yang nantinya dapat dikembangkan. Baik, seperti yang kita ketahui, manusia dilahirkan dalam dua jenis kelamin fisiologis, yaitu laki-laki dan perempuan, yang didasarkan pada tipe alat kelamin yang dimilikinya. Jenis kelamin yang sejak lahir ini biasanya akan membantu manusia untuk mengidentifikasi tugas-tugas dan peran yang dimilikinya dalam kehidupan. Namun, manusia bisa saja memiliki gangguan identitas gender yang kemudian dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental dikategorikan dalam gangguan gender dysphoria. Gangguan gender dysphoria yaitu di mana seseorang dapat dikatakan mengalami gender dysphoria apabila ia merasakan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan atas gender yang dimilikinya dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan. Di Indonesia sendiri, indikasi tentang gender dysphoria dapat ditemukan dengan fenomena adanya kaum waria. Waria merupakan salah satu transseksual gender male to female transseksual, di mana orang tersebut terlahir sebagai laki-laki namun ia merasa dirinya adalah seorang perempuan, sehingga ia berperilaku dan berpenampilan sebagai perempuan. Nah, adapun hal-hal ataupun faktor yang melatar belakangi seorang tersebut menjadi waria, yang pertama ada faktor genetik, faktor lingkungan sosial, dan juga faktor budaya. Mayoritas dari waria ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah karena mereka memilih untuk kabur dari rumah dan juga hidup di jalanan untuk mengekspresikan identitas mereka. Dan kebanyakan dari mereka memiliki masalah terhadap penerimaan masyarakat karena masyarakat sering menganggap bahwa waria erat kaitannya dengan prostitusi dan juga penyakit seksual. Berikut contoh dari kasus waria. Di sini saya akan memberikan contoh yang dimana saya sebut sebagai subjek I. Nah, jadi subjek I ini menyadari bahwa kehidupan waria yang dia jalani saat ini adalah sudah ada sejak ia lahir. Nah, jadi subjek I ini dia cenderung menyukai hal-hal yang lebih kewanitaan, yang dimana dia lebih nyaman berbicara dengan teman perempuan ketimbang dengan teman lelaki. Nah, selain itu subjek ini dia lebih identik dengan menyukai hal-hal yang menjahit, begitu juga dengan memasak, yang dimana perilaku dan perasaan dia saat itu dia akan memilih kehidupan sebagai waria seperti itu. Adapun hal yang melatar belakangi mengapa sih dia ingin menjalankan kehidupannya seperti waria, ternyata dia merasa kedekatan dia dengan ibunya yang membuat faktor penyebab mengapa dia ingin seperti waria. Terus juga ibunya pernah mengatakan bahwasannya ibunya ini ingin anak perempuan, tapi yang lahir adalah anak lelaki. Dengan tingkah dia yang seperti wanita, kedekatan dia kepada ibunya, itulah yang mendorong dia dan dia tuh merasa aman untuk menjalankan kehidupannya seperti waria, seperti itu.
Tetapi ada juga yang membuat konflik di saat dia ingin menjalankan dirinya itu sebagai waria, yaitu keluarganya seperti ayahnya dan juga kakak-kakaknya. Ketika kakak-kakaknya sudah menikah dan ibunya meninggal, dia mulai terasa tidak nyaman lagi ketika dia sudah besar. Meskipun terjadi hal yang bertentangan dengan keluarganya, tetapi subjek I ini tidak merasa ada pertentangan ke dalam dirinya tentang kewariaannya ini. Tetapi dia mencari-cari apa sih yang akan membenarkan diri dia tadi untuk menjadi seorang waria. Sehingga dia bertemu dengan komunitas-komunitas seorang waria yang dimana dia merasa aman dan diakui sebagai seorang waria. Meskipun itu, dia tetap menjalani hari-harinya dan bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Nah, jadi terakhir, intisari dari subjek I ini adalah dia ingin merasa aman aja untuk menjalankan diri dia ini sebagai waria. Dia tidak ingin diakui oleh seluruh orang, dia tidak ingin diakui oleh semua orang, tetapi dia hanya ingin merasa nyaman dan aman di saat dia menjalankan kehidupan warianya, karena dia akan memilih kehidupan waria. Ya, dia tidak malu untuk bersosialisasi kepada masyarakat, kepada lingkungan sekitarnya. Dia terima apa yang dibilang orang, tapi dia akan menjalani kehidupannya sebagai waria, dan dia tidak akan marah jika dibilang orang seperti lelaki kemayu, seperti itu. Sekian dari saya contohnya. Terima kasih.